Bismillahirrahmanirrahim. Husain, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وصي رسول الله. السلام عليك يا ابن فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله المظلوم المقتول في كربلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Bari'ul khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin al-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, pada malam ketujuh ini kita tetap hadir di majelis azza Imam Husain alaihissalam. Tentunya di malam ketujuh ini bagi kita suasana kedukaan semakin terasa karena jalan untuk mendapatkan air bagi ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tertutup. Salam dan salawat kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada malam ini tentu juga berada dalam kedukaan, bahkan beliaulah yang paling berduka. Hadirin dan hadirat, para pecinta maksumin alaihissalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat bahwa pada hari ke-7 bulan Muharram 61 Hijriah terjadi peristiwa penting, yaitu pasukan Umar bin Sa'ad atas perintah Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan untuk memutus aliran air sungai Furat dari kemah-kemah Imam Husain alaihissalam. Menurut banyak riwayat sejarah, pada tanggal 7 Muharram
surat resmi dari Ubaidillah bin Ziyad sampai ke Umar bin Sa'ad di Karbala. Isinya perintah cegah Husain dan para pengikutnya dari mendapatkan air. Jangan beri setetes pun. Karena itu pasukan musuh memblokade jalan ke sungai. Bahkan dipasang pengintai-pengintai di tepi Sungai Furat yang sewaktu-waktu akan menembakkan anak panah atau menyerang siapa saja dari pihak Imam Husain alaihissalam yang berusaha mengambil air. Sejak itu tentunya penderitaan haus dimulai dengan lebih nyata. Anak-anak menangis kehausan. Suara al-atash menggema di dalam tenda-tenda. Itulah konteks sejarah hari ke-7 yang menimpa Imam Husain alaihissalam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada hakikatnya jika kita tinjau secara filosofi, maka pemutusan air adalah suatu simbol pemutusan rahmat. Air adalah simbol kehidupan yang merupakan manifestasi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagaimana ketahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan pemutusan air bagi Imam Husain alaihissalam yang dilakukan oleh musuh sebenarnya adalah suatu bentuk pemutusan rahmat. Tapi air secara materi tentu berbeda dengan air secara ruhani dan maknawi. Karena air secara ruhani tidak bisa diputuskan. Karena itu meskipun Imam Husain tidak menjangkau air materi, tapi tentu beliau tidak akan pernah terhalangi di dalam mendapatkan air rahmat secara ma'rifat dan ma'nawiyah. Jadi pada hakikatnya air menjadi simbol bagi terjadinya kehidupan. Sebagaimana kita bisa dapatkan dari penjelasan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Yakni artinya kami menjadikan dari air segala sesuatu hidup. Jadi pada hakikatnya air menjadi sumber bagi hidupnya segala sesuatu.
Karena itu ketika musuh memutuskan air, pada hakikatnya mereka ingin memutus sumber kehidupan bagi Imam Husain alaihissalam. Akan tetapi Imam Husain justru menunjukkan bahwa rahmat ilahi tidak dapat diputus oleh tirani. Musuh bisa memblokade sungai, tapi tak bisa memutus hubungan Imam Husain alaihissalam dengan lautan rahmat ilahi. Mereka bisa mencegah air materi, tapi tidak bisa mencegah Al-Kautsar, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Imam Husain alaihissalam. Karena itu ketika air materi diputus, justru air rahmat dan air spiritual mencapai puncaknya pada diri Imam Husain alaihissalam beserta para sahabat-sahabatnya. Secara sofistik, pemutusan air adalah ujian fana, pencabutan hal-hal duniawi agar ruh terhubung murni pada hak subhanahu wa ta'ala. Air materi bisa dimaknakan sebagai simbol kepentingan terhadap dunia. Dengan terputusnya kepentingan terhadap dunia, maka perhatian semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hari ketujuh menandai fase ujian kehausan yang berat bagi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada jalan bagi mereka adalah sabar menghadapi ujian keadaan air. Nah, dalam irfan amali, sabar bukan pasif. Jadi sabar bukanlah pasif. Dalam penjelasan riwayat itu ada 3 manusia harus sabar. Sabar ketika ditimpa musibah. Musibah bisa saja kehilangan keluarga, bisa saja kehilangan barang berharga, bisa saja terkena sakit. Nah, ini musibah. Ada juga sabar, yaitu sabar dalam meninggalkan dosa. Jadi kita juga perlu sabar di dalam meninggalkan dosa. Kan kadang larangan Tuhan itu menghalangi syahwat kita. Syahwat kita ini kadang dia liar, ingin bebas sebebas-bebasnya. Tapi ada larangan ilahi. Ya, jadi salah satu sabar itu adalah sabar meninggalkan maksiat, sabar tidak mengerjakan dosa. Contoh misalnya ya, maaf saja. Misalnya ada acara pesta, kita diundang. Biasanya ibu-ibu kalau mau pergi pesta bersolek. Kan dilarang itu bersolek. Di mana akan dilihat orang, bibirnya dikasih merah nih, pipinya juga dibedaki sampai putih betul.
Ini pembahasan fikih. Ya, kita harus sabar. Sabar untuk tidak tampil cantik, ya. Bisa tidak ibu-ibu di sini sabar untuk tidak tampil cantik di pesta? Ya. Saya menyaksikan masih banyak kita punya jamaah rajin ikut peringatan-peringatan, apakah itu syahadah atau wiladah, tapi masih tidak mampu sabar dalam perkara meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi kita laki-laki apa sabarnya? Sabar menahan pandangan kita. Meskipun ada perempuan cantik lalu di depan kita, misalnya sabar, jangan lihat. Atau kalau terlihat langsung palingkan pandangan. Ya, ini sabar meninggalkan dosa. Sabar tidak bercerita misalnya tentang keburukan orang. Ya. Sabar tidak menceritakan keburukan saudara mukmin kita. Kan saudara mukmin kita itu semuanya tidak mau diketahui keburukannya, kecuali kalau ada keburukan yang sudah terang-terangan dilakukan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia masih sembunyi atau sangat merahasiakan, itu tidak bisa. Jadi sabar tidak bergunjing. Bisa tidak kita sabar tidak bergunjing? Ya. Ini semua adalah sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sabar di dalam ketaatan yang ketiga. Jadi pertama tadi sabar ketika ditimpa musibah, seperti yang terjadi pada Imam Husain. Beliau tidak boleh mendapatkan air dari sungai Furat sehingga kehausan. Ya. Wanita-wanita ahlul bait, wanita-wanita sahabatnya, anak-anak kecil, anak-anak Imam Husain alaihissalam semua kehausan. Tapi beliau sabar, bertahan, karena dengan itulah ia bisa bertahan, tidak mengikuti keinginan daripada Yazid. Keinginan Yazid supaya beliau menyerah, beliau takluk, beliau membayat Yazid. Sabar menghadapi musibah, sabar meninggalkan dosa dan maksiat, dan yang ketiga sabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di sini artinya menjalankan perintah Tuhan. Sabar kita salat, harus lakukan salat. Sabar bagi perempuan untuk berhijab, berjilbab dengan baik. Saya ingin kita punya jamaah di sini berjilbab yang dinilai jilbabnya itu Islami. Karena ada juga jilbab artis atau jilbab ikut-ikutan. Beda itu jilbab artis atau jilbab ikut-ikutan. Kalau jilbab artis apa? Jilbab artis yakni model. Dia berjilbab tapi tetap memamerkan kecantikannya. Kan menyalahi itu. Berjilbab itu artinya supaya kita terjaga dari pandangan dari lelaki yang tak bermoral, terlindungi dari pandangan yang merusak jiwa orang-orang. Itu falsafah daripada pakai jilbab, bukan sebagai model.
yang dilakukan oleh artis. Yang kedua adalah jilbab ikut-ikutan, tidak tahu ki. Ada orang tutup misalnya semua badannya pakai cadar, tidak pakai kaos kaki. Belum sempurna jilbabnya itu, kelihatan kaki itu. Jadi kalau kita laki-laki kadang jalan ki menunduk tapi kaki dilihat yang tidak terbungkus. Tetap kita berdosa juga kalau kita melihat dan menatapnya. Nah, sabar dalam ketaatan. Memang perintah Tuhan berat. Kalau ringan kan semua orang bisa lakukan. Di sini seleksinya berat, tapi kita harus lakukan. Ya, berjilbab sempurna supaya dinilai jilbabnya Islami, diterimalah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jilbab benar adalah jilbab ma'rifah, bukan jilbab mengikuti model atau jilbab para artis yang model, bukan jilbab ikut-ikutan sehingga tidak tahu, hanya ikut-ikutan saja. Tapi jilbab yang ma'rifat. Ya. Inilah falsafah jilbab. Jadi sabar dalam ketaatan. Kebalikannya ya kita ini yang laki-laki sabar menahan pandangan, sabar menahan pendengaran, sabar dalam segala dimensi di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hakikat daripada sabar menurut Irfan adalah kuwa nafsiyah, kekuatan nafs, kekuatan jiwa untuk bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sih fase-fase misalnya di mana kita ini terjatuh di dalam dosa, tapi itu bukan dikarenakan kesengajaan. Hilaf kita, kadang terjadi hilaf. Dan inilah yang dibahasakan ayat suci Al-Quran. Ia melakukan kesalahan tapi kan dalam kondisi hilaf dan segera bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Husain alaihissalam menunjukkan sabr al-jamil, sabar di mana tanpa keluhan yang bersifat kehinaan. Ya, jadi sabar al-jamil itu adalah sabar yang benar-benar tidak memiliki protes kepada Tuhan. Ada orang bilang, ya kita harus bersabar, tapi dia tetap seolah-olah memprotes Tuhan. Tuhan, kenapa engkau timpakan misalnya musibah kepada kami? Tapi Imam Husain mukhlis, ridho menerima musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya berbagai makam, ya, makam-makam atau kedudukan ruhani itu semua bertajalli atau menjelma atau menampak dari diri Imam Husain dalam peristiwa Karbala. Sifat agung dan mulia seperti sabar, seperti tawakal, seperti taslim, seperti ridho, dan berbagai lagi, ya, kedudukan tinggi dicapai oleh apa yang dicapai oleh Imam Husain alaihissalam, tentunya bersama sahabatnya. Nah, bagi kita tentu melihat kembali peristiwa pada hari ke-7 dan selanjutnya ini, yaitu meneladani sabar yang ada pada Imam Husain alaihissalam. Bukan sabar biasa, ya, jadi bukan sabar biasa, tapi sabar revolusioner,
Ya, jadi sabarnya Imam Husain di dalam bertahan ya dalam peristiwa Karbala itu bukan sabar biasa, tapi sabar revolusioner. Yakni suatu sabar di mana hasilnya nanti akan menggaung secara dunia, menggaung secara abadi, ya. Bahwasanya Imam Husain benar-benar bertahan, sabar meskipun ia tidak mendapatkan setitik air pun, sampai perjuangan dan perlawanannya hingga titik darah penghabisan dan syahid. Begitu pula anaknya dan sahabat-sahabatnya adalah bukti suatu sabar revolusioner, suatu sabar yang tertuliskan di dalam sejarah dari tahun 61 Hijriah hingga zaman kita sekarang ini. Zaman sekarang kita ini 1400 berapa Ustaz Her? 1447 Hijriah mungkin ya. 1446 Hijriah. Ini adalah hasil suatu sabar yang revolusioner sehingga ia abadi. Makanya hasil daripada perjuangan Imam Husain alaihissalam hingga revolusi Imam Mahdi akan tercipta. Ya, 1447. Karena kan selesai nih barusan ini 1446 ya. Nah, jadi kita mesti meneladani sabar revolusioner ini. Sabar berhadapan dengan segala bentuk kezaliman. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemblokiran air adalah bentuk kezaliman yang nyata dan tak bisa disembunyikan. Imam Husain alaihissalam tahu ini akan justru membuka mata sejarah, seperti sekarang misalnya di Palestina ya. Banyak fenomena yang ingin disembunyikan oleh kezaliman Zionis, tapi dia tersingkap secara nyata bagi semua pandangan dunia. Demikian pula Yazid sebenarnya dengan propagandanya ingin menyembunyikan kezalimannya, tapi justru dengan memutus jalan air bagi Imam Husain alaihissalam dan membuat Imam Husain alaihissalam beserta para sahabatnya mati dalam kondisi kehausan, itu menyingkap kezaliman yang besar dilakukan oleh Yazid sepanjang sejarah manusia. Jadi Yazid ingin menutup sifat zalimnya dengan propaganda. Namun tindakan menahan air untuk bayi dan anak-anak menyingkap wajah asli kedurjanaannya. Ya, seperti Zionis ini, dia ingin menyembunyikan pembunuhannya terhadap rakyat Palestina, tapi pembunuhannya terhadap anak-anak Palestina justru menyingkap perbuatan durjananya. Oleh karena itu Karbala menjadi panggung tabyin al-haq. Ya, tabyin al-haq artinya penjelasan kebenaran. Pemimpin rahbar Hafizahullah itu juga punya konsep
ya tentang jihadut tabyin. Apa itu jihadut tabyin? Yakni perjuangan penjelasan. Kita mesti menjelaskan misalnya kebenaran ini tentu secara baik. Jadi kita menjelaskan. Saya masih mempunyai keinginan tapi belum terrealisasi dengan hari-hari ini, ingin mengungkap misalnya, ingin mengungkap sejelas-jelasnya kebatilan daripada Wahabi dan Salafi. Saya sudah pernah menulis satu tulisan, menurunkan satu tulisan, dan akan disusul tulisan yang lain. Ingin menyingkap lewat media kebatilan daripada Salafi dan Wahabi yang mengkafir-kafirkan umat Islam lainnya. Dan saya ingin juga menerangkan sejelas-jelasnya Syiah itu sendiri. Kan Syiah dikarenakan propaganda Wahabi Salafi ini ketika didengar oleh masyarakat, semua di kepalanya adalah suatu tinjauan negatif. Perjuangan kita sekarang ini bagaimana perspektif negatif ini kita hapus dari pikiran masyarakat. Jadi bolehlah kita takia misalnya tidak menyebut kata Syiah, tapi harus juga kita berjuang. Kita lihat mami suasana misalnya, kondisi. Kalau jamaah haji di sini, insya Allah tidak ada yang misalnya negatif kalau kita sebut Syiah. Tapi kalau kita ceramah umum mungkin di masyarakat umum, ya kita tidak menyebut kata Syiah. Karena sedemikian kata Syiah ini jika didengar orang langsung negatif pandangannya, karena berkat propagandanya Salafi dan Wahabi, dan itu kita harus lawan. Kita harus lawan dengan jihad penjelasan, jihad menjelaskan. Saya senang nanti kalau saya menulis tentang hakikat Syiah atau identitas Syiah, orang-orang memposting di grup-grup, tapi tentunya harus punya nyali, karena nanti diketahui Syiah ya banyak resikonya. Ya, tapi kalau di Facebook aman-aman saja. Kalau di grup-grup WA biasa ada juga keluarga kita yang tidak suka Syiah, itu bisa masalah kita dikucilkan misalnya dari keluarga. Ya, tapi kalau tidak kita berjuang, kapan? Harus berjuang. Ya. Syiah banyak sekali di dalam ayat suci Al-Quran. Ada Syiahnya Nabi Musa, Syiahnya Nabi Ibrahim, ya, Syiah Ali, ya. Dan tidak berkonotasi negatif, ada berkonotasi positif, benar. Tapi kalau Syiah Fir'aun, ya itu dia Syiah Namrud, kan Syiah artinya pengikut, ya. Jadi hari ke-7 itu merupakan momen penyingkapan kebenaran, hakikat kebenaran. Karena Yazid memutus air, justru ini menjadi titik balik baginya, terkuak kezalimannya. Orang berperang itu terkadang sumber yang menjadi vital bagi kehidupan manusia tidak boleh diputus. Ya. Jadi berperang tetap istilahnya tidak boleh berlaku culas, harus tetap berlaku jujur. Tidak boleh memutus sesuatu yang menjadi ya sangat vital bagi kehidupan. Kecuali kalau lawan melakukan hal demikian lebih dahulu, kita membalas juga dengan demikian. Seperti itu. Kalau misalnya musuh menyerang sumber listrik, ya kita tidak apa-apa juga membalas sumber listrik. Seperti itu. Ada riwayat dari Amirul Mukminin alaihissalam, jadi di mana musuh melontarkan
kepada kita kejahatan, keburukan, kita kembalikan seperti itu, kejahatan dan keburukan kepadanya. Itu namanya balasan setimpal. Nah, air menjadi kebutuhan, merupakan kebutuhan mendesak. Itu terasakan tentunya bagi Imam Husain alaihissalam. Tapi tidak ada misalnya sahabatnya, keluarganya yang karena kehausan diputus air memohon kepada Imam Husain alaihissalam. Misalnya memohon menyerah Imam, mengaku bisa saja terima mie. Ya, tidak ada seperti itu. Sama dengan realitas Iran pada perang 12 hari itu. Jadi niat Israel dan Amerika supaya dengan menyerang Iran juga, maka masyarakatnya akan berontak di dalam negeri. Kan sudah lama dia diembargo secara ekonomi, masyarakatnya sudah merasakan kekurangan dari dimensi materi. Nah, mereka mengira dengan serangan ini masyarakat di dalam negeri juga akan bergerak melawan pemerintahan, tapi justru kebalikan, malah bersatu. Jadi kalau kita lihat di dalam pasukan Imam Husain alaihissalam atau kafilah atau orang-orang yang bersama beliau, tidak ada yang sama sekali meminta misalnya untuk menyerah, meskipun menanggung derita, menanggung haus yang sedemikian hingga. Jadi tidak ada kata menyerah bagi Imam Husain alaihissalam. Mereka semua rela menanggung haus untuk mengajarkan. Ini yang paling penting. Untuk mengajarkan, jangan sampai kebutuhan dunia membuatmu tunduk pada kebatilan. Jangan sampai kebutuhan dunia membuatmu tunduk pada kebatilan. Imam Husain menolak kompromi. Ia memilih haus daripada minum dengan harga harus bayar pada Yazid. Ini puncak tazkiyah, puncak penyucian jiwa dari hawa nafsu dunia. Dalam filsafat akhlak dan dalam sair suluk, ini makam zuhud tertinggi, melepaskan diri dari kemelekatan pada apapun yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam peristiwa Karbala juga memanifestasi sifat zuhud, ya, sifat yang mesti dimiliki seseorang yang ingin mencapai kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa itu digabung cinta dunia dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang begitulah rumusannya alam dunia ini. Kalau mau dekat dengan Tuhan, jauhi dunia. Karena dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia merupakan pangkal dari seluruh kesalahan. Sekiranya ada sahabat imam yang cinta dunia, ketika ia merasakan haus, niscaya dia akan mengkhianati imam. Dia akan pergi kepada musuh secara sembunyi-sembunyi. Dia akan bergabung dengan musuh demi untuk mendapatkan air menghilangkan hausnya. Tapi inilah bukti bahwa semua yang bersama imam
pada mereka bertajalli sifat zuhud, tidak cinta kepada dunia. Saya sampaikan di sini, saya punya ceramah malam hari ini hikmah. Saya ingin membacakan suatu syair Arab dengan Indonesia. Judulnya Ratapan Haus Karbala. Ya Karbala, ya ardal huzni wal buka, wahai Karbala, tanah duka dan air mata. Mengapa Furat yang mengalir jernih menjadi saksi anak Nabi kehausan? Ya Furat, lima hadzal ta'ala Muhammad. Wahai Furat, mengapa kau biarkan ahlul bait Nabi menderita? Atsun yaqtalus sigara fil khiyam, haus membunuh anak-anak di tenda. Tangisan al-atas menusuk langit yang mendung, mengoyak cinta sejati. Ya Zainab, kaifa tuskitinal atfal. Wahai Zainab, bagaimana menenangkan anak-anak? Bagaimana membujuk bibir-bibir kering yang sudah retak? Wajah Ali Asgar pucat pasi dan air tak lagi ada. Al-Husain waqif sabir dami'ul ain. Husain berdiri sabar, berlinangan air mata melihat tangis suci itu. Ia menenggadah berucap, Allahumma in kana hadha yurdika fahudh hatta tarda. Ya Allah, jika ini membuatmu ridha, ambillah segalanya sampai engkau ridha. Wa Husaina ya atshana Karbala. Wahai Husain, wahai yang kehausan di Karbala. Tubuhmu kering oleh panas dan haus, tapi jiwamu basah oleh cinta ilahi. Ya Syi'ati abku alal aj. Wahai para pecinta Husain, menangislah untuk haus itu, karena air yang diputus bukan hanya dari sungai, tapi dari hati manusia yang telah membatu. Ya zalimin, haramtumul ma'a an alin nabi. Wahai para durjana, kalian halangi air untuk cucu Nabi. Bukankah beliau bersabda, Husain minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku dari Husain. Abku ya uyun ala ajshil Husain. Menangislah, menangislah wahai mata untuk haus Husain. Menangislah hingga kering, karena air matamu adalah pertanda kesetiaan. Allahumma rzuqnal buka'a 'alal Husain. Ya Allah, anugerahi kami tangis untuk Husain, dan teguhkan hati kami untuk menolak Yazid di setiap zaman. Husain